Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, berjumpa kembali tentunya di podcast Juara Jabar Prof bersuara. Kali ini bersama saya Sizi, di mana kita akan membahas nih hari ini mengenai pemerintah nih yang menggagas pelaksanaan pendataan lengkap KUKM dengan aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu atau SIDT tahun 2022. Nah, apa sih kegiatan itu? Nanti kita akan bertanya dan ngobrol langsung. Tentunya telah hadir di sini Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Kusmana Hartaji atau panggilan akrabnya Pak Tutus ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Puasa lancar Pak ya? Alhamdulillah. Harus satu lancar. Harus satu lancar kan ya. Oke, dan warga Jabar, tentunya kita di sini berserta seluruh kru yang bertugas, kita sudah melakukan vaksin lengkap ya, 2 kali plus booster juga, dan juga mengutamakan protokol kesehatan ya Pak ya. Jadi Dan boleh yang dibuka maskernya ya? Boleh Pak. Boleh. Izin saya tidak dibuka. Lipstiknya nggak adaan ya? Oke, baik Pak. Ini tadi seperti yang sudah disampaikan di awal nih Pak, bahwa akan ada pendataan dengan menggunakan aplikasi ya Pak ya, yaitu aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu atau SIDT tahun 2002. Nah, ini sebelum kita bahas SIDT-nya itu sendiri, ini wargi Jabar ya, kita mau nanya dulu nih, saya mewakili wargi Jabar juga yang sudah bertanya-tanya, ini kenapa sih harus ada pendataan gitu dari KUMKM ini? Yang pertama, memang untuk memudahkan pemerintah untuk memperoleh data yang berkualitas dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UKM menjadi lebih mudah dan juga tepat sasaran. Itu yang satu dari sisi pemerintah. Tapi dari sisi UMKM-nya juga dan koperasi itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sumber untuk nanti menerima fasilitasi pemberdayaan dari pemerintah apa saja. Jadi sebetulnya nanti program-program yang kita rencanakan itu kalau datanya berkualitas, kalau Pak Gubernur sering menyatakan bad data, bad decision. Betul. Good data, good decision. Yeah. No data, no decision. Jadi kita mau bagaimana kebijakan kita akan mendukung sesuatu, mendukung KUKM kalau datanya memang tidak berkualitas. Betul. Makanya ini adalah apalagi kita menindaklanjuti dengan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan pemberdayaan dan pembinaan KUMKM. Juga ada instruksi Presiden tahun 2019 terkait dengan Satu Data Indonesia. Oke, kalau prosesnya itu sendiri seperti apa nih Pak? Jadi prosesnya kita melakukan tahapan-tahapan ya. Pertama memang padat sekali dari mulai bulan Januari kita dari pusat sosialisasi ya. Sosialisasi kepada dinas koperasi dan UKM termasuk juga BPS. BPS. Kita juga melibatkan ahli data ya. Betul. BPS. Kementerian kan sebagai wali data, BPS sebagai data juga dan kita sebagai objek data. Nah, di situ dilakukan sosialisasi terkait dengan apa-apa saja yang harus dilakukan. Setelah itu kita melakukan itu kan namanya pelatihan TOT, bagaimana melaksanakan, nanti kita akan merekrut juga enumerator. Enumerator itu adalah petugas yang melakukan survei, melakukan pendataan langsung kepada pelaku UMKM. Gitu. Oh oke, itu dia. Nah mungkin ini data ini berarti data apa saja nih Pak yang dibutuhkan gitu? Ya di awal sebetulnya makanya data yang kita pilih, UMKM yang kita pilih itu sesuai dengan arahan dari pusat. Karena ini kan datanya secara nasional ya, program-program nasional. Jadi datanya selain dari memang data dasar yang dimiliki oleh pelaku, nama, jenis kelamin, usahanya apa, terus juga volumenya gimana, segala macam. Ada sekitar 5 lembaran lah ya. Hanya memang kemudahan sekarang kan pakai digitalisasi. Betul. Makanya pakai sistem informasi data tunggal. Nah untuk melatih itu kita melakukan kegiatan di bulan Februari Maret kemarin. Bagaimana mengisi si enumerator, kita lakukan pelatihan, bimbingan teknis namanya, tersebar di 24 kabupaten kota. Karena alhamdulillah kita banyak. Kita paling banyak di Indonesia. Iya. Kalau tidak salah 2.480.000
2 juta. Data yang harus nanti kita lakukan Pendataannya ya. Iya. Oke, banyak juga ya. Tapi ini untuk UMKM-nya ini sendiri yang seperti apa sih Pak yang didata mungkin Ya, syaratnya? syarat yang mendasar itu yang sudah punya data induk berusaha NIB. Oh, oke. Yang kedua juga menetap dan bukan sektor pertanian. Oh, oke. Karena di sektor pertanian kan nanti tahun 2023 kalau tidak salah ada sensus pertanian. Jadi kita di luar sektor pertanian tapi usahanya menetap, punya tempat usaha. Mungkin tempat produksi lah di rumah juga boleh, yang penting ada tempatnya. Ada minimalnya berapa tahun itu Pak? Tidak ada minimal, tapi kan kalau sudah punya NIB dia minimal 1 tahun berjalan gitu, 2 tahun berjalan. Gitu. Menetap, lalu ada lagi? Sementara itu. Sementara itu aja Sementara ya? itu, jadi kita tidak hampir semua, tapi kita kan bertahap. Ini pendataan ini dari mulai 2002 sampai 2024. 2002 sampai 2024. Kita kan banyak. Betul. Kita di awal punya data sensus BPS 2016 itu 4,6 juta. Tapi setelah ada BPUM, data kita meningkat jadi 5 juta lebih. Itu menjadi dasar kita sebetulnya nanti. Jadi kita sebetulnya untuk melihat data awal, kita sudah cukup banyak. Kita punya program One Pesantren One Product, kita punya data itu. Kita juga punya data UMKM Juara, kita juga punya data BPUM. Jadi sebelum mencari data yang lain, sebetulnya kita cukup memanfaatkan itu dulu di data ulang agar mempermudah, karena target satu orang enumerator minimal setiap bulan 100. Setiap bulan harus dapat 100. Itu dari satu kota atau dari satu enumerator di satu kota. Berarti untuk penempatannya satu enumerator ini di satu kota gitu ya? Satu kota, bahkan bisa satu desa, satu kecamatan. Oke, saking banyaknya itu ya Pak kan 2000 itu kan terbagi ke beberapa ini ya. Contoh Kota Bandung saja. Dia dialokasikan sekitar 200.000 gitu, di 31 kecamatan gitu. Kan terbagi gitu. Nah mungkin satu orang bisa satu kecamatan atau bisa satu desa. Yang penting yang dekat-dekat dulu lah. Karena satu orang minimal satu hari itu bisa mendata sekitar 5 UMKM. 5 UMKM. Makanya saya berharap kepada masyarakat, apalagi pelaku UKM, itu dapat terbuka. Ini demi kepentingan mereka juga. Betul. Pada saat kita ada fasilitasi untuk pembukaan NIB, ada juga legalitas, ada juga untuk promosi, ada juga untuk akses pembiayaan. Kan kita kalau sudah punya data tunggal, data lengkap UMKM kan mudah juga untuk memberikan penguatan-penguatan seperti itu. Oke, itu dia. Nah, sebelum kita membahas ke keuntungan untuk para pelaku UMKM ini sendiri nih Pak, ini kan tadi bisa dibilang pemerintah akan merekrut enumerator itu sendiri. Nah, rekrutnya dari mana nih Pak? Kalau di rekrutnya memang ada tahapan sih ya. Pada saat di awal kita buka pengumuman, tapi diarahkan untuk direkrut melalui kabupaten kota. Karena kita juga melihat beberapa persyaratan dan juga kita harus juga melibatkan aparatur yang ada di desa dan kecamatan. Untuk mempermudah nanti si UKM mengetahui atau memahami, si Anu petugas enumeratornya. Jadi biar tidak kesulitan, jadi ada beberapa kemarin juga di Kota Bandung, terus di Kuningan itu juga aparat desa, aparat kecamatan yang memang sekaligus juga sebagai enumerator. Ya. Jadi pelaku UMKM ini juga nggak bingung ya, misalkan apakah siapa ini teh gitu. Terus juga si enumerator kan mengetahui kondisi wilayahnya, yang paling terdekat mana dulu, yang punya bisnis mana dulu gitu. Ini adalah sebetulnya karena kan di target kita sampai bulan Agustus kan pendataannya. Nanti di September kita verifikasi validasi, nanti di November Desember kita sudah bisa publish terkait dengan data yang sudah kita data. Berarti si pendataan ini sudah dimulaikah per tanggal berapa Pak? 1 April idealnya, tapi karena kemarin masih dicoba di SIDT ya, masih dicoba di SIDT, ada beberapa yang memang masih passwordnya, setiap enumerator punya password. Baru Bekasi yang kemarin melakukan pendataan. Tapi Kota Bandung juga sudah uji coba. Tapi kendalanya juga ada beberapa yang UKM teh
aya naon deui cenah ditolak gitu. Kecuali kalau diiming-imingi nanti ada bantuan. Gitu. Nah, itu baru pasti langsung pada nyerbu. Bukannya dia menolak tapi malah daftar gitu. Iya, betul. Langsung menyerahkan diri istilahnya, Pak ya. Betul. Oke, nah mungkin untuk tadi kan untuk KUMKM-nya sendiri kan bisa di 2 juta lebih bahkan ya, Pak ya. 2.400.000-an ya. Wow, ini jumlah yang sangat tidak sedikit. Nah, ini kira-kira berapa banyak berarti enumerator yang dibutuhkan sama Jabar nih? Kalau Jabar itu data yang saya miliki itu sekitar 4.900-an lah ya. Oh, oke. 4.900 yang terbagi di 24 kabupaten kota. Kenapa tidak 27? Kita bertahap kan. Yeah. Jadi sekarang diprioritaskan dulu di 24 kabupaten kota. Selain enumerator juga kita punya koordinator. Oke. Di masing-masing kabupaten kota gitu kan. Jadi untuk nanti hasilnya sama koordinator juga dengan verifikator dilatih nanti. Kemarin rencananya tanggal 31 Maret, tapi kita akan ada pengunduran nanti dilatih karena yang penting enumerator dulu melaksanakan tugas. Oh, oke, itu dia. Berarti dalam kurun waktu 5 atau 6 bulan ya, Pak ya, sampai Agustus. Sampai April, Agustus. Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan ya, Pak ya. Ya. Oke, pendataan itu. Nah, mungkin kita akan membahas nih wargi Jabar ya mengenai keuntungan. Nah, ini yang paling penting atau enggak profit apa yang didapatkan KUMKM setelah proses pendataan ini nih, Pak. Nah, kok harus daftar sih, emang keuntungannya apa gitu kan, suka gitu. Sebetulnya bukan daftar ya. Tapi kita data. si enumerator yang turun mendata. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau sudah punya data tunggal gitu kan. Apalagi sekarang terlalu menyebar. Oh iya. Hampir 15 sampai 16 kementerian lembaga yang mengelola UMKM. Bingung kan? UMKM tuh pada saat butuh lu lagi 4L gitu kan. Nah, kita pada saat data kita kan punya database. Terus juga yang butuh contoh ke kita aja ke Dinas Koperasi dari perguruan tinggi, dari pengusaha itu butuh yang untuk kopi umpamakan. Pengusaha yang bergerak di kopi atau di bahan baku yang memanfaatkan kedelai, bahan baku dari singkong. Gitu kan. Nah, itu kan pada saat mereka nanti sudah punya data tunggal, tinggal dia buka saja datanya. Oh, si anu di sini gitu. Kecuali NIK ya, rahasia ya. Betul. Nanti jangan juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia sih, takutnya begitu ya, Pak ya. Nanti dipublis, nanti mungkin terseleksi juga data-data yang bisa dipublishnya gitu. Ya, Oke. Gitu. Baik. Ini, Nah, itu berarti untuk wargi Jabar juga yang memiliki KUMKM itu sendiri ya. Jangan lupa kalau misalkan udah setahun lebih, mungkin ada yang belum daftar NIB-nya, Pak. Mungkin gimana? Nah, makanya juga itu adalah kemarin juga kita ngobrol dengan salah satu pengusaha. Dia sudah online, sudah rata-rata penjualan 500 pieces per bulan. Wow, Tapi dia tidak punya NIB. Nah, itu dia. Nah, manfaatnya pada saat pendataan kan bisa kita dampingi. Oh, oke. Ya, karena nanti manfaat pada saat dia kecil-kecil belum tentu belum butuh dia modal. Dia pakai modal nenek moyangnya ya, modal sendiri gitu kan. Tapi pada saat sudah gede mah itu kan butuh juga untuk dari perbankan. Betul. Syarat untuk dapat pembiayaan salah satunya harus ada NIB. NIB itu ya? Iya, termasuk juga hak merek, halal, hak paten. Oh, oke. Itu semua diawali dengan apakah dia punya nomor induk berusaha? Nah, itu dia ya. Nah, ini sekarang makanya kita dengan DPM PTSP bekerja sama bagaimana membiarkan gitu target nasional juga 1 juta NIB. Terus ada beberapa yang sudah ya, sekarang kita baru 260-an lah ya, 260.000 yang sudah masuk ke data yang gebiar untuk pengurusan NIB. Nah, ini juga manfaat ya. Itu salah satunya. Nanti barangkali untuk promosi pada saat Dinas Indah butuh, Dinas Pariwisata butuh data, kan tinggal melihat database yang sudah ada. Iya juga ya, lebih kan ada, mudah ya. Kalau memang dia tidak punya passwordnya, dari kita juga kan tinggal enak banget gitu. Iya, kalau misalkan di digital kayak gini memang lebih mudah sih ya, Pak ya. Lebih mudah memperoleh data. Jadi katalog-katalog potensi unggulan di wilayah ini ada apa, di wilayah ini ada apa. Sedang ada pasar kan butuhnya tiba-tiba gitu kan. Oh, ini butuh ini. Kita kan tinggal
klik. Nah, itu dia berarti Wargi Jabar, jangan lupa sekali lagi untuk daftarin NIB-nya karena itu Betul. penting sekali ya. Baik, Pak, ini kembali ke pendataan ini kan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa untuk mendata UMKM ini termasuk yang dari OPOP juga ya. Ya. Nah, program OPOP ini apa kabar nih Pak sekarang? Ya tadi ya, salah satu sumber pendataan itu selain dari BPUM yang kita Betul. punya data dasar, kita juga punya One Pesantren One Product. Sekarang sudah 2.574 pelaku UKM yang sudah kita menjadi sasaran program kita. Tahun ini 270 yang daftar. Sekarang tuh sudah tahapan seleksi administrasi. Seleksi administrasi. Ya, Oke, berarti Jadi dari yang daftar 900 lebih, ya, 930 kalau tidak salah, ternyata yang lolos untuk administrasi lengkap itu 530-an. oh oke. Nah ini baru kita rundingkan, kita selektif, sedemikian rupa nanti diambil sebanyak 270. 270. Ini kapan nih berarti pengumumannya? Pengumumannya nanti mungkin pengumuman untuk lolos audisi tahap 1. Nanti kita akan coba di bulan depan gitu ya. Kita akan sudah mulai pengumuman mana yang menjadi sasaran program. Tapi tidak usah khawatir untuk yang tidak lolos tahun ini. Kita masih ada tahun depan itu malah diperbanyak insya Allah. Karena target kita kan 5.000 pesantren selama 2022-2023. 2019 sampai 2023. Sekarang baru tercapai kan, kalau ditambahkan berarti kita masih kurang, tahun depan itu harus 2.156. 2.156. Tahun depan ini kita harus segitu gitu. Makanya yang sekarang tidak lolos ya untuk jangan ikut berkecil hati. jangan berkecil hati. Nah, itu untuk persiapan tahun depan. Jadi kita punya database juga kan? Iya, betul. Ya, nah nanti itu bisa mengikuti untuk tahun depan, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Nah, berbicara tentang OPOP atau One Pesantren One Product ini nih Pak, kabarnya program ini akan direplikasi juga di beberapa provinsi di Indonesia. Waduh. Iya, jadi ada beberapa provinsi yang sudah melakukan kunjungan. Gitu. Kunjungan ke Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan, terus juga Kalimantan Timur, Sulawesi juga ada. Malah dari Sumatera Barat juga sudah. Jabar dilawan katanya gitu. Kalau saya ngomong program itu kan kita suka ngumpul-ngumpul dengan Bapak Kepala Dinas ya. Menyampaikan program ini, terus pendataan juga kita one step ahead, paling pertama kita mah sudah beres saya bilang untuk sampai ke persiapan, tinggal mereka aja pada saat wah Jabar dilawan ya. Memang Jabar betul-betul juara. Waduh, Jabar juara ya. Tapi berarti ini bisa dibilang Jabar ini sebagai penggerak juga ya di OPOP ini ya. Di OPOP. Ada 2 program OPOP yang sama sebetulnya Jawa Timur. Tapi kita lebih implementatif. Kalau Jawa Timur kan hanya colek-colek yang sudah besar. Kalau kita sebetulnya bagaimana menumbuhkan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Jadi kan pesantren itu selain lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dia juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, kita fungsi ininya gitu ya. Fungsi ininya yang kita terus kembangkan dan alhamdulillah manfaatnya sudah terasa. Setiap pesantren yang selama ini hanya mengandalkan hibah bansos gitu kan. Pada saat kiainya sudah generasi kedua, ketiga yang memberikan infak sedekahnya mulai berkurang, tapi karena dia punya bisnis gitu kan, akhirnya pendapatan untuk membiayai santrinya terpenuhi. Bisnisnya juga ada berjalan. Nah, ini tujuan sebetulnya dari One Pesantren One Product. Dan ini juga makanya kita akan ada tukar-menukar dengan OPOP-nya Jawa Timur. Ya, India juga banyak belajar sebetulnya. Nanti kita belajarnya ke OPOP yang lebih pesantren lebih besar di sana. Tapi kan dia mah sudah jalannya hanya satu pesantren, beberapa pesantren. Kalau kita kan banyak banget. Jadi unsur pemerataan di OPOP, termasuk produk-produk satu produk, itu mah kan hanya istilah. Padahal nyatanya setelah satu produk itu tidak satu produk yang jalan. Ternyata ada beberapa produk di pesantren itu yang dapat meningkat lagi. Oke, itu dia, dan mengangkat tentunya nama dari pesantren itu tersebut ya Pak ya. Baik, nah mungkin ini kan kita sudah masuk ke hari 10 kedua ya. 10 hari kedua di bulan Ramadan nih Pak. Nah ini untuk permintaan produk, wah pasti nih marema istilah bahasa Sundanya nih Wargi Jabar ya. Di bulan Ramadan apalagi pas mau lebaran nih ya, kalau sekarang udah waktunya untuk nyari baju atau makanan atau apapun gitu Pak. Nah ini untuk bagaimana nih mungkin dari Dishub Jabar memberikan pendampingan kepada UMKM OPOP di saat high demand kayak gini.
Ya, jadi sebelum puasa juga kita ajak produk Oppo promosi ya, pameran di Mandalika. Oke. Saya hadir di sana, saya malah jadi penunggu stand sebetulnya. Dan melihat bagaimana si konsumen, pengunjung memborong ya produk-produk dari pesantren. Oke. Ini kan kebanggaan tersendiri ya, sudah kita bina, sudah kita promosikan, ternyata habis ludes gitu oleh para yang hadir di Mandalika pada saat MotoGP gitu. Oke. Jadi alhamdulillah memang bukan kebetulan izin Allah saja karena berkah ya Pak Oppo mah. Alhamdulillah. Jadi pada saat pengunjung mau menukarkan tiket dengan gelang kan harus lewat itu dulu. Pas lihat produk Oppo, handuk yang terus juga ada topi, sandal capit, padahal sederhana sebenarnya. Sederhana kan, tapi ternyata laku berat gitu produk Oppo. Oh, okay. Apalagi di saat sekarang Betul. ada Oppo yang juara Bekasi kan ke bikin handuk, bikin juga spray gitu kan. Nah sekarang pesanannya tambah meningkat. Terus juga beberapa produk, nanti kita akan dukung terkait dengan setiap promosi yang kita lakukan, kita libatkan alumni-alumni Oppo. Oh, okay. Apalagi kemarin juga sebelum ini kan di Bandung Barat juga, walaupun dia tidak juara kabupaten, dia hanya juara kecamatan, tapi dia otomatis hidup sendiri gitu. Hidup sendiri dan kita support. Mereka support kabupaten provinsi untuk mungkin pada saat itu belum terlalu siap jadi peserta, makanya dia hanya juara kecamatan, tidak masuk ke level lebih tinggi. Okay. Tapi dia tertantang untuk meningkatkan produknya. Nah, pesanan-pesanan ini yang apalagi kita kan punya katalog khusus. Oh, okay. Katalog kita dalam 2 bahasa, mungkin nanti ada dalam 4 bahasa, Cina, Korea, Mandarin gitu kan, dan Arab. Kita sekarang sudah punya katalog dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini juga bentuk promosi dan pesanan-pesanan cukup banyak lewat satu koperasi WJS namanya, itu juga di Korea pesanan produk-produk cukup banyak gitu. Oh, dari luar tapi juga di makanan, ya? di makanan minuman. Kalau untuk yang lokal sebetulnya yang memenuhi pasar lokal juga minimal untuk para santrinya dan juga untuk masyarakat sekitar. Oke, itu dia. Semoga semakin marema ya warga Jabar ya untuk produk-produk dari Oppo dan juga dari UMKM lain yang sudah terdata, jangan lupa ya. Ya, betul. Jangan lupa didaftarin dulu NIB-nya untuk yang setahun lebih ya Pak ya. Itu karena NIB itu sangat penting, kita balik lagi ya. Baik Pak, nih pertanyaan terakhir. Ini bukan pertanyaan sih ya, kayak lebih ke pesan nih Pak dari Pak Tutus untuk para pelaku UMKM terkait pendataan ini Pak. Betul, jadi pesan saya kepada masyarakat dan juga para pelaku UKM agar segera mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pendataan lengkap UMKM. Ya. Jangan takut atau ragu untuk memberikan data kepada petugas. Pendataan ini penting untuk membantu pemerintah dan pelaku UKM sendiri sebetulnya. Untuk memperoleh penguatan agar penguatan bisa tepat sasaran dan tepat guna. Okay. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, good data, good decision. Betul. No data, no decision. Bad data, bad decision. Datanya jelek, jadi decisionnya juga enggak jelek. Nah, kalau berkualitas nanti programnya juga berkualitas. Iya, betul. Nah, jadi juga untuk petugas lapangan dan melakukan pendataan, saya berharap juga mengenakan atribut ya. Menggunakan atribut yang tepat sesuai, dan juga ada surat tugas dari masing-masing kepala dinas di kabupaten kota. Okay. Agar juga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan data itu kadang-kadang butuh ya. Iya, itu dia Pak. Kalau data kan sesuatu yang krusial Pak ya. Banyak yang krusial gitu. Oke, baik. Terima kasih tentunya untuk Bapak Kusman Hartadiji atau Pak Tutus. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Semoga lancar terus puasanya ya. Amin. Sampai hari kemenangan nanti. Pak, untuk menutup podcast Juara hari ini, kasih quote Pak. Atau pantun mungkin. Silakan Pak. Quote-nya mah, kalau kita mengkritik seseorang, apalagi atasan kita, itu ya. Tajam gitu, tapi tidak menyakiti. Ya. Tajam tadi. Ya, terus kalau mau lebih inovatif, lebih apa gitu kan, cepat, tapi tidak mendahului. Oke. Jadi etikanya di situ gitu. Tajam, kritik itu boleh tajam, tapi bagaimananya tidak menyakiti. Dia bisa melewati atasan, pimpinan, ya memberikan masukan, ya, tapi dengan tidak menyakiti.
Yang kedua, kalau memang cepat, lebih cepat, ya tapi tidak mendahului. Nah itu Gimana dia, caranya? tajam tapi tidak menyakiti, cepat tapi tidak mendahului ya Pak ya. Betul. Sedap. Baik, sekali terima kasih Pak Tutut, semoga sehat Sama-sama. selalu Bapak ya, wargi Jabar. Tentunya terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan dan juga menyimak podcast Juara Jabar Prof Bersuara episode kali ini. Jangan lupa kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Sisi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.